Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat DSP yang berbahagia. Kekecewaan kita atas gagalnya Timnas Futsal Indonesia menjuarai AFC Cup Futsal tahun 2026 dan hanya menjadi runner up. Namun hal tersebut sudah merupakan prestasi yang baik, mengingat Timnas Futsal Indonesia berangkat dari ranking 24 yang melawan ranking 5 di final. Dan perjuangan sebelumnya berhasil mengalahkan Jepang, berhasil mengalahkan Korea. Nah, Timnas Futsal Indonesia saat ini atas kemenangan dan prestasinya di AFC Cup atau Piala Asia Futsal 2026, Timnas berhasil masuk rank 15 dunia, meskipun masih berada di dua rank di bawah Thailand yang merupakan rank 12 atau 13, sementara Timnas berada di rank 15 dunia. Itu merupakan kebanggaan bagi kita, mengingat futsal Timnas Indonesia baru berprestasi beberapa tahun ini, yaitu sejak ditangani oleh Hector Soto tahun 2024 yang lalu. Baiklah, kita mulai berita kita tentang Timnas atau sepak bola Indonesia maupun pemain abroad Timnas di Eropa. Yang pertama kita membahas tentang Elkan Bagot yang sudah masuk DSP di Ipswich Town di kasta kedua Liga Inggris, dan Ipswich saat ini berpeluang dan berjuang untuk bisa promosi ke Liga Inggris, dan dia beberapa kali telah masuk DSP dan menduduki bangku cadangan timnas tim utama, maksudkan tim utama Ipswich Town, dan beberapa kali juga tetap bermain di level junior. Tidak mengapa, karena Elkan sendiri saat ini baru berusia 23 atau 24 tahun. Ini sudah cukup baik. Mudah-mudahan dia bertahan dan meningkatkan kembali kemampuannya sehingga bisa menembus tim utama dan menjadi pilihan, minimal menjadi pilihan kedua, kalaupun tidak bisa menjadi pilihan utama di Ipswich Town di waktu-waktu yang akan datang. Tentang pemain diaspora lainnya, yaitu Nathan Chown di Willem II atau Eredivisie Liga Belanda. Dari 15 pertandingan beruntun selalu starter dan sudah mencetak gol juga. Klub saat ini berada di rank 6. Ini juga berpotensi promosi ke Eredivisie. Mudah-mudahan naik 3 rank lagi sehingga bisa atau minimal nanti playoff untuk meraih tiket promosi ke Eredivisie atau Liga Utama kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. Nah, Nathan di sini dari 15 pertandingan terakhir dia 11 kali menjadi starter dan bermain full. Hanya beberapa kali dia bermain satu babak, dan beberapa kali juga dia masuk dari bangku cadangan. Mudah-mudahan makin meningkat, dan kita berdoa sama-sama semoga Willem II ini bisa promosi ke Eredivisie. Ada Justin Hubner yang juga sangat baik, bermain di 5 laga terakhir, 4 sebagai starter. Kalau tidak di back kiri, di formasi 3 back, left back atau LB di formasi 4 back. Saat ini timnya berada di Fortuna Sittard di rank 9 dan sudah cukup baik di papan tengah. Mudah-mudahan bisa bertahan dibandingkan dengan klubnya Mes Hilgers, yaitu FC20 yang saat ini berada di papan bawah dan sedang berjuang menghindari zona degradasi. Sementara klub ini biasanya berada di zona Eropa. Mungkin berpengaruh terhadap tidak adanya Mes Hilgers. Mudah-mudahan kita berdoa Mes Hilgers segera masa depannya cerah. Entah itu nanti bermain di FC20 maupun pindah klub. Yang jelas kita berharap jangan pindah ke ASEAN, tetap bermain di Eropa meskipun Liga bukan top 5.
dan kita berharap dia bisa bermain Liga Prancis ataupun Liga Jerman. Jean James beberapa hari yang lalu kita kabarkan menghilang dari DSP, ternyata dikabarkan dia cedera lutut yang cukup parah. Nah, ini mengkhawatirkan kita selaku penggemar timnas. Pelatih Go Ahead Eagles sendiri khawatir atas cedera parahnya Dean James, karena Dean James merupakan pilar di pertahanan maupun membantu serangan dari sisi kiri Go Ahead Eagles. Kemudian ada Milano Jonathan, 4 kali imbang, 1 kali menang timnya sejak dia bergabung di Excelsior, dan Excelsior sendiri kian mendekati papan atas dan saat ini berada di papan tengah. Mudah-mudahan bisa juga bertahan di Eredivisie, dan Milano Jonathan sendiri bisa bermain baik dan selalu menjadi starter, sehingga di Juni nanti entah itu dipermanenkan oleh Excelsior ataupun bisa masuk DSP atau tim utama dari FC Utrecht. Jangan seperti 6 bulan terakhir sebelum ke Excelsior dia jarang masuk di DSP dan jarang diturunkan di FC Utrecht. FC Utrecht sendiri juga prestasinya kalau tidak salah turun ke papan tengah. Mungkin berpengaruh juga. Kita berharap pemain-pemain di Eredivisie ini bisa menunjukkan kemampuan yang lebih baik agar menjadi pilihan utama pelatih-pelatih di klubnya masing-masing. Kita ke Liga Belgia, ada Joy Pelupesi dan Ragnar Oratmangun. Joy Pelupesi timnya kalah dan Joy tetap bermain full Simvel di lini pertahanan, yaitu gelandang bertahan seperti dilakukannya di timnas. Dia bermain simpel, efektif dengan akurasi umpan yang baik. Sementara Ragnar masih cedera dan belum bermain di FC Pedender. FC Pedender sendiri hampir dipastikan degradasi ke kasta kedua Liga Belgia. FC Pedender adalah klub milik orang Indonesia, Sihardi Torus. Kita berharap klub ini bertahan di kasta tertinggi Liga Belgia agar Ragnar tetap bermain di sana dan tidak harus, karena kabarnya Ragnar akan bermain di BRI Super League. Nah, ini sangat mengecewakan bagi kita karena selama ini di timnas Ragnar adalah salah satu pilar yang membangun serangan dan mencetak gol, menjadi lumbung gol bagi timnas Indonesia di era kepelatihan Sintayong. Entah apa yang terjadi nanti di FIFA Series di 19 Maret ini, maksud kami 13 Maret entah jadi pilihan utama ataupun tidak, kita belum tahu apa yang akan dilakukan oleh John Herdman sendiri. Perdong di Lille sulit bersaing dengan Proud, yaitu bek kiri yang satu posisi dengannya dan sudah menempati posisi tersebut sebelum dia datang ke Los Lille. Memang beberapa kali Perdong juga menjadi starter. Mungkin ini merupakan pilihan dari pelatih terhadap strategi, entah itu menyerang atau bertahan. Memang Perdong lebih kuat di pertahanan, tetapi kalau kita menilai di timnas, dia seimbang antara pertahanan dan menyerang. Nah, Perdong sendiri adalah salah satu pemain yang konsisten, berada di top performa, baik itu di timnas maupun di klub. Saat dia kurang fit atau tidak sehat dulu di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2006 juga menjadi penyebab timnas tidak tampil baik karena dia tidak menempati posisi di bek kiri. Pada saat 2 pertandingan uji coba sebelumnya dia ditempatkan di gelandang bertahan. Mungkin itu merasa kurang cocok di sana dan dia sangat ingin bermain di bek kiri.
Kita berdoa semoga dia bisa mengambil tempat utama di sisi kiri pertahanan dan lekas sembuh dari cedera. Di Italia, dua tim yang juga sama-sama kalah, yaitu Cremonense saat ini berada di papan bawah, hampir masuk zona degradasi. Emil juga menurun performanya di dua pertandingan terakhir. Tak apa penyebab dari klubnya, dan kita berharap semoga Emil Audero di pertandingan-pertandingan berikutnya bisa menahan serangan-serangan dari tim seperti yang dia lakukan di putaran pertama maupun di awal putaran kedua yang lalu. Dia tampil baik sehingga menjadi Team of the Week Serie A. Begitu juga dengan Bang Jai selaku kapten timnas Indonesia. Dia bersama dengan Tarek Muaremovic, sesuai yang dilaporkan oleh FotMob, hanya memiliki rating kalau tidak salah 4,6 dan maksud kami Tarek Muaremovic 4,7. Dan semua pemainnya ratingnya 4,4. Tidak ada yang hijau kalau tidak salah, termasuk penjaga gawang. Kenapa demikian? Karena timnya juga dibantai 5-0. Apa yang terjadi di pertahanan dari Inter Milan, entah terbaca kelemahan Inter Milan, Sassuolo sendiri, kita tidak mengetahui apa yang terjadi. Yang jelas salah satu penyebabnya ada kartu merah salah satu gelandang dari Sassuolo. Kemudian Kevin Dix bermain dan mampu menahan Bayer Leverkusen di Bundesliga. Ini juga bukan merupakan hasil yang jelek karena Leverkusen sendiri adalah salah satu 5 klub terkuat di Jerman. Mudah-mudahan Kevin Dix makin tampil baik, makin konsisten dan menjadi pilihan utama nantinya bagi John Herdman di FIFA Series Maret. Hampir lupa ada satu yang tertinggal kita di Eredivisie, yaitu penjaga gawang kita Martin Paes yang sudah pindah ke Ajax Amsterdam, klub papan atas Eredivisie. Meskipun dia belum diturunkan, namun dia sudah masuk DSP dan menempati bangku cadangan. Mudah-mudahan beberapa pertandingan berikutnya ke depan dia bisa diturunkan dan menjadi pilihan utama di Ajax Amsterdam. Karena yang merekomendasikan dia menjadi pemain Ajax Amsterdam adalah Jordi Cruyff selaku Direktur Teknik Ajax Amsterdam sekaligus penasihat teknis timnas Indonesia. Kemudian kita ke berita di FIFA Series Maret nanti, timnas Indonesia dipastikan akan melawan Saint Kitts and Nevis yang berada di rank 154 dunia.